Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Sri Reza dari 17 PKT 11 akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Malam Bainai. Adat Minangkabau merupakan filsafat kehidupan yang menjadi budaya dan kebudayaan Minangkabau. Ia juga sekaligus merupakan suatu aturan dan tata cara kehidupan masyarakat Minangkabau yang disusun berdasarkan musyawarah dan mufakat serta diturunkan secara turun-temurun secara alamiah. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang perkawinan adat Minangkabau. Kebiasaan kehidupan sehari-hari orang Minangkabau banyak mempergunakan kata adat, terutama yang berkaitan dengan pandangan hidup maupun norma-norma yang berkaitan dengan kehidupan dan kehidupan orang-orangnya. Perkawinan menurut hukum adat memberikan arti yang sangat luas, yaitu perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan maksud mendapatkan keturunan yang membangun serta membina kehidupan keluarga rumah tangga, tetapi juga hubungan hukum yang menyangkut para anggota kerabat baik dari pihak suami maupun pihak istri. Menurut adat Minangkabau, perkawinan merupakan persoalan kaum kerabat, mulai dari mencari pasangan, membuat persetujuan, pertunangan, dan acara perkawinan adalah tanggung jawab bersama. Dalam adat Minangkabau, perkawinan bukan sekedar usaha untuk membentuk suatu keluarga oleh sepasang manusia, tetapi juga untuk melanjutkan garis keturunan. Segala urusan di dalam adat Minangkabau menjadi urusan bersama. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang malam bainai sendiri. Malam bainai itu secara harafiah berarti memakaikan inai, yaitu tumbuhan yang biasa digunakan untuk memerahkan kuku. Namun, tradisi malam bainai bagi calon pengantin Minang tentu lebih dari itu. Malam bainai merupakan malam terakhir calon pengantin perempuan sebagai seorang gadis lajang. Maka dapat dikatakan bahwa malam bainai merupakan versi Minang dari sebuah pesta lajang. Pada awalnya, malam bainai dipercayai sebagai suatu cara untuk menghindari malapetaka bagi calon pengantin. Walaupun kepercayaan ini sudah tidak populer, malam bainai masih dijalankan sebagai tradisi pernikahan khas Minangkabau. Pada malam ini, sang calon pengantin perempuan yang disebut dengan anak daro wajib mengenakan busana tradisional bernama baju tokah dan hiasan kepala yang bernama suntiang. Seperti tradisi pernikahan pada umumnya, tradisi yang berasal dari Sumatera Barat ini terdiri dari beberapa prosesi. Yang pertama, anak daro akan melewati proses mandi-mandi yang menyerupai proses siraman Jawa. Namun, pada proses mandi-mandi, calon pengantin hanya diberikan percikan air. Air ini harus menggunakan daun sitawa sidingin dan dipercikan oleh sesepuh yang berjumlah ganjil. Hal ini karena angka ganjil diasosiasikan dengan hal sakral, seperti sholat 5 waktu untuk kaum muslim. Percikan terakhir pada sang anak daro dilakukan oleh orang tuanya. Seusai proses mandi-mandi, anak daro dibawa melewati kain jajakan kuning oleh kedua orang tuanya menuju pelaminan. Proses ini melambangkan perjalanan hidup sang calon pengantin. Kain yang dilewati kemudian akan digulung oleh dua saudara laki-laki untuk melambangkan bahwa pernikahan cukup dilalui satu kali saja. Sesampainya di pelaminan, anak daro akan disambut oleh kerabat wanita yang dituakan atau dikenal oleh kebijakannya. Malam bainai juga menjadi kesempatan bagi keluarga dan kerabat untuk memberikan petuah-petuah pada sang anak daro. Maka pada proses ini, para saudara wanita yang membubuhkan daun pacar atau daun inai pada kuku sang calon pengantin akan melakukannya sembari berbagi berbagai petuah pernikahan. Setiap kuku yang dipakaikan inai pun memiliki arti istimewa. Saat inai dikenakan di kuku jari kelingking, sang anak daro didoakan agar dapat melalui hal-hal sulit yang dihadapi bersama sang calon suami. Inai yang diberikan pada kuku jari telunjuk melambangkan harapan bagi anak daro untuk berhati-hati dalam membuat keputusan,
Sedangkan inai di kuku jari tengah merupakan harapan agar ia membagi kisah kasih sayang dengan adil. Inai pada kuku ibu jari melambangkan doa agar calon pengantin perempuan menghormati suaminya kelak, dan inai pada kuku jari manis merupakan doa agar sang anak daro memiliki kehidupan rumah tangga yang ideal dan dicintai abadi. Jumlah kuku yang diberi inai pun memiliki arti. Kuku yang dipakaikan inai hanya 9 jari saja, karena bagi masyarakat Minang 10 jari dianggap sempurna, sedangkan kesempurnaan hanya bisa dimiliki oleh Yang Maha Kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya, berbagai unsur kebudayaan Minang juga hadir dalam berbagai prosesi ini, seperti iringan musik saluang. Maka, Malam Bainai tidak hanya menjadi tradisi menyenangkan bagi perempuan Minang yang melepas masa lajangnya, namun juga momen yang menyentuh bagi sang calon istri, di mana ia mendapatkan berbagai petuah dari keluarga dan kerabatnya. Nah, itulah penjelasan dari tugas saya, yaitu tentang adat pernikahan Minangkabau Malam Bainai, khususnya Malam Bainai. Baiklah, sekianlah penjelasan dari saya. Jika ada salah kata, mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.